Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah, la na'budu illa iyyah wa la nattakhidha rabban siwah. Wa asyhadu anna nabiyyana wa rasulana wa habibana wa Muhammadan nabiyur rahmah, nabi rasul ladzi la nabiyya wa la rasul ba'dah, wal mab'uts hudan wa rahmatan lil alamin kaffah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man ittaba'a hudah thumma wala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innal alimul hakim. Nas'alullah ala al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina kama nas'aluhu 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an mubarakan halalan thayyiban wa imanan shadiqan wa amalan salihan maqbulan wa tijaratan taburi 'alima ma fi sudur akhrijna minadh dhulumati ila an-nur. Amin. Bapak sekalian, alhamdulillah Allah memperkenankan kita untuk selalu melanjutkan kajian kita. Meskipun PPKM diperpanjang lagi, semoga niat baik kita, waktu yang kita luangkan ini semua bernilai ibadah dan jihad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memberkahi kehidupan kita, keluarga kita, dunia kita, sampai akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita masih surat Al-Qasas ya. Ayat berapa hari ini? 32 ya, 32 ya. Ayat 32. Yang lalu ya, Nabi Musa setelah ya mendapat jaminan keselamatan ya, di negerinya Nabi Syuaib ya, mendapatkan wahyu di Gunung Tur Jazirah Sinai, dan langsung diajak dialog dengan Allah. Dan ini salah satu kekhasan mukjizat Nabi Musa, bisa bicara langsung dengan Allah, masih tetap mewaroi hijab, tidak melihat, tidak tatap muka dalam arti lahiriah ya, tapi mendengarkan suaranya ya. Dan diberikan mukjizat yaitu tongkatnya, dan sekaligus Nabi ketika melihat tongkat itu berubah menjadi ular, maka beliau pun merasa takut dengan itu. Ini sekali bukti bahwa itu bukan rekayasa Nabi Musa, tapi benar-benar anugerah dari Allah sebagai mukjizat. Berikutnya mukjizat yang lain ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Usluk yadaka fi jaybika takhruj min ghairi su'in walmum ilaika janahaka minar rahb fadhanika burhanani mi'tila ila fir'auna wa innahum kanu qauman fasiqin. Masukkan
Dia akan keluar putih bercahaya tanpa kata, dan letakkanlah kedua tanganmu ke dadamu apabila dilakukan. Itulah kedua mukjizat dari Tuhan yang akan engkau tunjukkan kepada Fir'aun dan para besarnya. Sungguh mereka orang-orang yang fasik. Ya, tafsirnya ayat khil yadaka. Usluk ini maknanya di sini yang dikatakan usluk yadaka, yaitu masukkan tanganmu fi jaibi komisika, di saku baju. Salah kayak sluku, kalau di atas jalan namanya menempuh perjalanan. Man salaka fi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman apa? Sahlal tariqan ilal jannah. Ya. Barang siapa menempuh perjalanan kok untuk menambah ilmu, ya. Dan insyaallah kita termasuk ini, ya. Kita termasuk ini menempuh perjalanan menambah ilmu tentang Al-Quran lagi, maka Allah akan memudahkan kita insyaallah masuk surga. Tapi ini kalau tangan, ya, bukan menempuh tapi masukkan tangan itu fi jari komisika, ke saku bajumu, wahwa fathatus saub. Yang dimaksud dengan jaib itu fathatus saub. Fathah itu ya suatu yang terbuka dari pakaian itu. Jadi seperti inilah kira-kira terbuka. Jaib. Maka naduhulir ras, ternyata si lain, ya. Yang dimaksud ini makan duhulir ras, tempat masuknya kepala, ya. Ini berarti pakaiannya kira-kira seperti, ya, kalau orang saya menyebutnya menutup, memang tahu. Kalau di sini gua atau jubah namanya panjang jelas, ya. Itu kan memang tidak pakai kancing seperti, kecuali sedikit dari sini kan. Jadi maksudnya. Semua akhir setelah kau masukkan, kemudian keluarkan itu. Takhrud mudhi'atan munirah. Maka tanganmu setelah kau keluarkan dari tadi, bagian tadi, maka akan keluar dan bercahaya yang terang. Tatala'la. Tatala'la itu apa? Bintang di langit ya tala'la. Berkilap, ya. Tatala'la. Karena kita komarin, seakan sepotong dari bulan, sepotong bulan purnama, fi lam'anil barq, seperti kilat, seperti minyak kilat, ya. Lam'an ya lam'au itu juga mengkilat. Min ghori azan wala baras, bukan penyakit, termasuk penyakit baros. Penyakit baros itu penyakit yang tidak ada obatnya, tidak ada obatnya, ya. Wa mulaika danaha minar rahab. Wala Ibnu Abbas mengatakan uzmu
sumiyat sadrika. Janah ini berapa? Asal makna janah itu sayap. Wahfid lahuma janahad dhulli minar rahmah, itu dalam berbakti orang tua, rendahkan dirimu. Disuruh rendahkan sayap, kita enggak sayap kan. Diibaratkan memang seperti apa namanya, induk ayam atau induk burung itu kan selalu ya sayangnya kepada anak-anaknya itu, maka sayapnya demikian rupa anak-anaknya masuk ke dalamnya itu, lindungi anaknya. Qala murad bil jannah al yadu, yang dimulai para mufassir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan jannah di sini adalah tangan. Li'anna yadail insan bimangzalat bimangzil janahit thair, karena dua tangan manusia itu yang kedudukannya seperti kedudukannya atau fungsinya dua sayapnya burung. Wa idza adkhala yadahul yumna tahta adhatil yusra, jika memasukkan tangan kanannya al-yumna, tangan kanan ya, tahta adhatihi al-yusra, di bawah azat itu ini apa namanya ini, nah, apa namanya azat ini, bukan ini katif harusnya, yang sini nih, dari luar akan kelihatan ya. Jadi kalau tangan kanannya ditaruh di bawahnya ya, lengan atasnya tangan kiri, kira-kira begitu. Fa'amjanahu ilaihi, berarti telah mengumpulkan dua, telah mengumpulkan sayapnya kepadanya. Jadi ketika tangan kanan di bawah ini, itu seakan dia sudah menghimpun kedua sayapnya. Wa bidzalika yadhhabu anhu khauf minal hayati wa min kulli syai'. Dengan itu maka rasa takut dari ular dan juga dari yang lain menjadi lenyap, menjadi hilang. Jadi yang kedua ini, tangannya ini bercahaya, sudah mukjizat lagi, tapi dengan itu akhirnya rasa takutnya pun menjadi lenyap juga. Fadzalika burhanani min rabbika li fir'auna wa malaihi. Makanya ini fahadani ala wal yad, tongkat dan tangan, dalilani qati'ani, dua dalil yang nyata atau bukti nyata ya. Wa hujjatani nairatani wadhihatani, dan dua hujjah, dua argumentasi atau dua bukti nyata yang berhayanya dan jelas bahwanya wadhihah 11 datang dari Allah, tadullani ala sidqika, yang keduanya membuktikan akan kebenaranmu sebagai seorang nabi ataupun rasul. Wa ayatani ila fir'aun wa asrafi qaumihi tughah al-mutajabbirin,
dan keduanya adalah dua tanda-tanda besar, yaitu mukjizat tadi ya, yang menjadi bekal kami kepada Fir'aun dan juga asyraf qaumihi, para elit kaumnya Fir'aun, yaitu at-tuhat al-mutajabbirin, tuhat ya, mereka yang lagi otoriter, tuhat ya, at-tuhat yang otoriter lagi sangat mutakbir ya, sangat pemerintahan otoriter, yang itu ya, yang kejam. Innahum kanu qauman fasiqin ay kharijina anin ta'atina. Ma'al fisku itu maknanya dalam bahasa Arab al-khurud anit ta'ah, jadi tidak mau patuh kepada Allah. Ini kharijin an ta'atina, tidak mau tutup patuh kepada Allah. Mukhalifina li amrina, menentang perintah kami. Qala rabbi ya inni qatan fa akhafu ay yaqtulun. Ayat berikutnya Ali. Ya Musa berkata, sungguh aku telah membunuh seorang yang ingin membunuh mereka, sehingga aku takut mereka membunuhku. Ya. Jadi Musa pun berkata, Tuhanku, sungguh aku telah membunuh seorang di antara mereka, maka aku khawatir mereka akan berusaha membunuhku. Ya. Tersemuanya. Tafsir qala Musa, ya Musa berkata, wahai Tuhanku, ini qataltu Qibtiyan, sungguh aku telah membunuh seorang Qibti, seorang Koptik, penduduk Mesir, min ali Fir'aun, dari keluarga Fir'aun, wa akhsha in ataituhum an yaqtulun bih, dan saya khawatir kalau saya mendatangi Fir'aun, aku khawatir mereka dulu membunuhku disebabkan karena saya termasuk di antara mereka. Bihi, yani bisa babihi. Qaulul mufassirun, pakar tafsir berpendapat, wa huwal qibti alladhi waqazahu famat. Maksudnya adalah seorang Koptik, seorang bangsa Mesir ya, yang dipukul oleh Nabi Musa, tapi ternyata kok sampai meninggal, famata. Padahal tentu tidak ada niat untuk membunuh, hanya memukul, ternyata pukulannya sampai membunuhnya. Fatala min rabbi ma yazdad quwwatan ala mujabahati Fir'aun, maka dia memohon kepada Tuhannya ya, ma yazdad kekuatan, yang menambah kekuatannya untuk berhadapan dengan Fir'aun, ala mujabahati Fir'aun, untuk berhadapan dengan Fir'aun, bi irsali akhihi Harun ma'ahu, dengan utus saudaranya Harun. Jadi mohon saudaranya Harun itu sebagai juga nabi. Faqal, maka dia berkata, wa akhi Harun wa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya rid'an yusaddiquni inni akhu ayyukadzibun.
Dan saudara-saudara, dia lebih fasih tidaknya daripada Nabi. Maka utuslah dia bersamamu sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sungguh aku takut mereka akan mendustakan. Ya. Jadi salah satu akibat yang diterima ketika masih anak-anak, masih bayi itu kan, Fir'aun itu untuk mengetahui atau semacam menguji lah, mengetahui apakah nanti anak ini nanti, ini dari Bani Israel kan, jadi diuji. Ujiannya apa? Satu adalah emas atau mungkin batu permata, satu lagi lah bara api. Ya. Oke, pilih emas. Ya, menurut ahli nujumnya sedikitnya Nabi Musa, berarti ini apa yang akan jadi orang Bani Israil akan meruntuhkan kerajaannya Fir'aun itu. Nah, Allah mengendaki, maka Nabi Musa pun tidak pilih itu, maka pilih bara itu, dan bara itu menyebabkan lidahnya terbakar sehingga ngomongnya tidak fasih. Maka di sini ya, jadi ya, dia minta kepada Allah agar Harun saudaranya sebagai utus. Kenapa? Karena dia afsah lisanan. Karena dia itu lebih fasih, ngomongnya bisa jelas. Kalau saya kan nggak jelas. Ya. Ini ya. Wa Harun lisanan. Ai huwa awah bayanan. Jadi Harun itu penjelasan pasti lebih jelas dari ya. Mana tuh? Kenapa Nabi Musa ibunya kalau waktu lahir Nabi Musa itu kok dikintirkan, tapi kalau Nabi Harun kok aman-aman sih? Apa? Waktu Musa lahir, ibunya Musa itu kan supaya aman bikin apa? Menghilangkan ke ya, ya. Tapi kok waktu Harun kok aman-aman gitu sih? Maksudnya kok kan sama-sama laki-laki. Oh ya, ya itulah ya, tentu itu sudah yang kuasa yang atur, yang atur ya. Ya. Sebenarnya Musa kan aman juga kan sebenarnya. Malah itu kan kutuk marani sunduk, jadi mesinnya tinggal motong nyembelih aja ya. Tapi malah Allah membuat demikian rupa. Di samping tadi bahwa manusia boleh berencana, ya, bisa berencana termasuk rencana jahat, tapi Allah akan menggagal wa makrullah. Ya. Jadi samping itu ada semacam ya. Kalau kita menolak boleh itu ya. Ya. Dia yang namanya membunuh orang yang akan menjatuhkan ini, maka sekian banyak bayi laki bunuh. Karena oleh Allah malah semua yang dibunuh salah semua, yang dipelihara ini malah akhirnya yang benar-benar merontokkan kerajaannya. Ya. Ya. Jadi ini ya memang Allah hanya seperti itu, tidak bisa kita analisa ya, jangan kita ya. Ya. Mana tadi? Ini kota. Ya. Huwa adha bayanan wa atlaqu lisan. Atlaq itu lebih lancar. Ya takalam bitolaqah itu dengan lancar. Li'anna mudakana fi lisani khubsyah min asaril jamrah itu ya.
Karena Musa di dalam lisannya itu ada khubsah. Khubsah itu yang menahan untuk bisa ngomong. Khubsah. Jadi ada hambatan dalam lidahnya sehingga ngomongnya susah. Min asal jarrah, akibat bara api yang pernah dia makan itu atau dia masukkan mulutnya itu, allati tunawiluha allati tanawalha fi suhrihi, yang telah mereka terima atau telah dia terima ketika dia masih bayi, masih kecil di istananya Fir'aun itu. Fa arsilhu ma'i rid an yusaddiquni, ai fasil ma'i mu'inan, maka utuslah Harun itu bersamaku mu'inan, untuk menolongku, yubayin lahum anni ma ukallimuhum, untuk menolongku. Untuk apa? Untuk menjelaskan kepada mereka, mewakili aku apa yang aku katakan. Maka bitawdhihil hujjat wal barahin, menjelaskan hujjah maupun argumentasi dan bukti-bukti yang nyata. Jadi intinya harapannya bahwa Harun akan bisa menjelaskan yang Nabi tidak bisa menjelaskan karena lidahnya yang semacam itu. Inni akhafu ayyukadzibun, ay akhafu illam yakun li wazirun wala mu'inun, yakni aku khawatir jika aku tidak dibimbing oleh wazir. Wazir itu kalau istilah sekarang menteri ya, maksudnya pembantu tadi, wala mu'in dan penolong. Aku khawatir ayyukadzibuni, mereka mendustakan aku, bi annahum la yaquna ani, karena mereka hampir saja tidak bisa memahami apa yang aku katakan. Qala Ar-Razi mengatakan, wal makna arsil Harun, dan makna daripada permintaannya itu, ya Allah utuslah kepada bersamaku saudaraku Harun, hatta yu'adzidoni ala idhal hujjah wal bayan, sehingga dia bisa memperkuatku dengan menampakkan hujjah dan penjelasan yang nyata. Wasal ghardu bitasdiqi Harun, dan tujuannya bukan karena Harun mempercayai Musa sebagai nabi. Jadi bukan saya harus contoh dan beriman tidak, tapi saya ingin jelaskan tadi alasan yang Nabi tidak lancar bicaranya. Ayyaqul al-sadaqta, jadi misalnya tidak harapannya begitu Nabi Musa menjelaskan, Harun benar apa yang kau katakan, tidak seperti itu. Au yaqul nas, atau dia mengatakan Musa telah berkata benar, enggak bohong itu, tidak itu yang maksud. Wa inna ma huwa yukhallis lisanahu bil fasih wujuhad dalail, tapi tujuannya tidak lain hanyalah untuk menyelamatkan lisannya dengan lisannya, menyelamatkan dengan lisannya yang fasih, yang jelas itu, bermacam bukti, bermacam dalil-dalil, wa yujibu anis subuhat, menjawab segala kerancuan-kerancuan, wa yujadilu bil kufar, dan juga membantah orang-orang kafir. Qala sanasuddu adadaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan, ya. Fala tasilu
ilaikuma bi ayatina antuma wa mittaba'akumal ghalibun. Dia Allah firman, kami akan menguatkan engkau membantu dengan saudaramu, dan kami berikan kepadamu kedua kekuasaan yang besar. Maka jika akan mencapaimu, berangkatlah kamu berdua dengan Allah dan kami. Kamu berdua dan orang yang mengikuti kamu yang akan menang. Ya. Akhirnya ai ajabu ta'ala wa qala. Allah pun mengabulkan permohonannya. Ajabahu ta'ala ila talabihi, itu maknanya Allah mengabulkan permohonan Nabi. Wa qala lah, Allah berfirman kepadanya, sanuqawika bika, kami akan memperkuatmu, mendukungmu, bi akhika, saudaramu, wa nu'inuka bihi, dan menolongmu dengan dia, dan Harun itu. Wa nad'ulakma ghalbatan wa tasallutan ala fir'aun wa qaumihi, dan aku akan memberikan kepada kamu berdua kemenangan, ghalabatan, kemenangan, wa tasallutan ala fir'aun, dan juga menguasai Fir'aun dan kaumnya. Fala yasiruna ilakuma bi ayatina ila sabiram ilal wusul ila azakuma, yakni tidak ada jalan bagi mereka untuk mencapaimu atau untuk mencapaimu dalam rangka ila azakuma, untuk menyiksa kalian, ya, atau untuk menghukum kalian. Tadi ya, sebabnya ayat bihi minal mu'jizatil bahira, disebabkan karena dukunganku engkau berdua dengan mukjizat yang nyata itu, ya. Tidak saja Harun menjelaskan ini, tapi juga ditambah lagi mukjizat, yaitu dua mukjizat tadi, tongkat dan tangan tadi. Antuma wa manittaba'akumal ghalibun, ini jaminannya, ya. Antuma, ya. Wa antumul ghalibun, antuma ail aqibah lakuma waliyat lakuma, ya. Al aqibah ini maksudnya, ya intinya hasil akhirnya kamu berdua nanti akan menang, ya. Akibat terakhir adalah bagi kamu berdua dan bagi pengikut kami berdua, fid dunya wal akhirah, dunia maupun akhirat. Wa antumul ghalibun, kamu jadi pemenang, alal qaum mujrimin, atas orang-orang yang durhaka itu. Jadi Allah menjamin bahwa Nabi Musa pasti akan mengalahkan Fir'aun dan bala tentaranya itu. Kaqouli ta'ala, sebagai firman Allah dalam ayat lain, kataballahu ala ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah menetapkan, kataba ini menetapkan, ya. Pastilah kami akan memenangkan, akan menangkan, ya, aku sendiri dan juga para rasulku
Innallaha qawiyyun aziz, dan sungguh Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Jadi Allah menjamin dia pasti menang bersama Rasulnya. Allah maha perkasa itu. Tadi juga itu antum kamu hai Musa dan Harun pasti akan menjadi pemenang. Berikut falam ja'ahu Musa bi ayatina bayyinatin qalu hadza illa sihrun muftara wa ma sami'na bi hadza fi abaina al-awwalin. Maka ketika datang kepada mereka dengan bahwa dia tadi nyata, mereka berkata, ini hanyalah sihir yang dibuat-buat, dan kami tidak pernah mendengar seperti ini kepada nenek moyang kami dahulu. Ya. Mana? Falamma ja'amu fi ayatin bayyinat. Ya, ini tafsirnya. Falamma ja'ahu Musa, maka setelah Musa mendatangi mereka bil barahini sati'ah, dengan bukti-bukti yang sangat nyata, wal mu'jizatil qati'ah, dan mukjizat-mukjizat yang sangat menentukan, adalah ala setihi, yang membuktikan akan kebenarannya, wa annahu rasulun min indillah, sungguh bahwa dia itu benar seorang utusan yang diutus dari Allah Subhanahu wa taala. Qalu ma hadza illa sihrun mubin. Mereka berkata, ma hadza alladhi ji'tana bihi al-'asha wal ya'. Apa yang kau datangkan atau yang kau bawa, perhitungkan tanganmu tidak lain adalah makdzubun mukhtalaf, yang dusta, yang dibuat-buat. Mukhtalaq itu dibuat-buat. Dengan kata lain bahwa bukti yang kau bawa itu hanyalah karya sihir saja. Sihir itu tidak buatan yang nyata, tapi hanya buatan-buatan saja. Ya. Iftaraitahu min qibali, yang segala kau buat-buat. Iftara itu kau buat sebagai kedustaan, ya. Iftara dari dirimu, wa tunsibahu ilallah, wa tunsibuhu ilallah, kemudian kau nisbatkan kepada Allah. Jadi maksudnya sebetulnya itu hanya buatan kamu sendiri dengan sihir, kemudian kau katakan itu dari Allah, itu nggak benar, ya. Itu buatanmu sendiri, bukan dari Allah. Itu jawab mereka. Ya. Qalu ma hadza illa sihrun muftara. Ai falamma ja'a Musa bi ayati fa ja'a Musa qalu ma hadza illa sihrun muftara. Ai ma hadza alladhi ji'tana bil 'asha wal ad illa sihrun muftara, dari iftaratu nafsaka wa tunsibu Allah, wa ma sami'na bi hadza fi abaina al-awwalin. Ay ma sami'na bi misli hadza da'wa, dan kami belum pernah mendengar yang seperti ini, yaitu seperti pengakuanmu sebagai utusan Allah, tauhid, dan juga, ya, ajakan pada tauhid fi abaina usyatina sabiqin, di kalangan
moyang kami yang terdahulu. Jadi ajakanmu itu ya, belum kita kenal di kalangan nenek moyang kami. Wa qala Musa rabbi alam da'a bil huda min 'indih wa man takunu lahu 'aqibatud dar innahu la yuflihul zalimun. Dan dia menjawab, Tuhan itu lebih mengetahui siapa yang pantas membawa petunjuknya dari sisinya dan siapa yang akan mendapat kesudahan yang baik. Sesungguhnya orang-orang yang tidak akan mendapatkan kemenangan. Ya. Ajmala Musa fi jawabi. Ajmala itu maksudnya adalah dia menjawab dengan ringkas, ya. Dengan ijmal, dengan mujmal, ya. Jadi Musa tidak menjawabnya dengan rinci, tapi cukup dengan jawaban yang global, yang ringkas, gitu. Talatufan fil khitab, agar pembicaraan disabdakan itu talatuf, lebih santun, lebih halus, talatuf. Wa isaron li ahsan fil mujadalah ma'ahum, dan juga dalam mengutamakan, mendahulukan isar, ya. Ada al-asarah dan ada al-isar, itu berlawanan. Akar katanya sama, kata dasarnya sama. Al-asarah itu egoisme, mendahulukan diri, tapi al-isar mendahulukan orang lain daripada diri sendiri, ya. Itu isar. Kalau asarah itu ego, mendahulukan dirinya sendiri, itu, ya. Wa isal ahsanil wujuh, ya, mengutamakan, ya, bentuk mujadalah yang terbaik dengan mereka. Dijawabnya tidak panjang-panjang tetapi pendek, ringkas, karena itu adalah yang lebih utama dalam perdebatan itu. Isinya seperti itu. Wal makna ma ji'tukum bi haqqin, dan makna dari jawaban yang ringkas itu adalah apa yang bawanya hak. Ma ji'tu bihi, apa yang aku datang dengannya, itu maksudnya apa yang aku bawa. Hak bahu adalah sebisnya, dan dia adalah petunjuk dan bukan sihir. Wa rabbi alimun bidzalik, dan Tuhanku memahami tentang itu. Ya lamani muhiqqun wa antum tirun, dan dia tahu bahwa akulah yang berkata dengan hak dan mereka lah yang berkata dengan batilan. Bayan mentaklah hamidah fid dunya wal akhirah, dan dia juga memahami tentang siapa yang punya akibat yang terakhir, kesudahan yang terpuji atau yang baik, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi intinya, ya, Allah yang Maha tahu tentang nasib akhir nanti kita. Siapa yang asyukur, siapa yang neraka, kira-kira begitu. Innahu la yuflihu zalimun, ay la yas'adu wa la yanjahu man kana zaliman fajiran.
tidak akan bahagia. Sa'ida yas'adu, wala yanjah, tidak akan sukses, tidak najah yanjahu man kana zaliman fajiran, orang yang durhaka, orang zalim lagi durhaka, kadziban 'ala Allah, yang berbuat dusta kepada Allah. Waqala Fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi fa'aqid li ya hamanu 'ala tini faj'al sharhan la'alli aqtadi'u ila ilahi Musa wa inni adhunnuhu minal kadhibin. Dia berkata, wahai Bapa besar kaum, aku tidak ada Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah tanah yang untukku, wahai Imam, untuk membuat batu bata, kemudian buatlah bangunan yang untukku, dan aku yakin bahwa yang masuk surga. Ya, maksudnya aikona Fir'aun fi qaumihi wa sadatihi. Fir'aun pun berkata kepada orang-orang di ranking 1 ya, di ring 1 ya, di lingkaran istana gitu ya. Yang di bawah pimpinan Muldoko itu. Jadinya berkata asrafu qaumi wa sadatihim, berkata kepada kaum elit, para pemimpinnya yang ada di ring 1-nya, ma'alim telah ilahan ghairi, aku tidak pernah tahu ada Tuhan selain diriku. Jadi mengatakan pada kaum elitnya, Tuhan kan aku, enggak ada Tuhan selain aku. Maksudnya begitu. Qala kana baina hadhil qaul wa baina ana rabbul a'la. Ibrahim berkata, pada ucapan ini, ucapan durga ini, yaitu apa? Tadi tidak ada Tuhan selain diriku, dan juga ucapannya di ayat lain, ana rabbukum la'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Antara dua cap itu jaraknya arba'una sanah, 40 tahun. Wa kadzabatullah, dan dustalah musuh Allah ini, bal alima anna lahu rabban, bahkan sebenarnya dia tahu bahwa dia punya Rabb, hanya menjaga, wa khaliquhu wa khaliqu qaumi, yang dia itu menciptakan dirinya dan menciptakan kaumnya. Fa'uqid li ya Haman alatini faj'al li sarhan fadbukhli. Tobah apa? Asal masih masaknya. Matbah itu dapur, matbah pakai tok. Ini fadbuh maksudnya asalnya maknanya masaklah. Maksudnya adalah bakarlah. Bakarlah Haman, bakar tanah maksudnya. Jadi batu, jadi batu merah. Fatbu Haman al-ajir, ya. Maksudnya adalah tadi itu, ya. Bakarlah tanah itu. Jalimin qasam sami khonroyan,
dari tanah yang kau bakar itu bangunlah buatku istana samikhan rafi'an yang megah dan tinggi kan barang pencakar langit ya, langit kok dicakar ya. Jadi minta itu ya. La'alli ilahi Musa. Apa maksudnya? Ila ali aro. Agar aku bisa melihat ilah Musa dan menyaksikan Tuhannya Musa. Jadi pelecehan ya. Jadi bangunan tinggi ke langit, benar kata Musa itu punya Tuhan di sana. Kan Tuhannya kan aku. Nah, maksudnya membuat alasan alasan kebenaran diri sebagai Tuhan itu, karena dia akan menyaksikan Tuhan di atas ya. Alladzi za'ama annahu arsalahu, yang Musa za'ama itu apa? Mengaku atau mengklaim. Ya Musa itu mengklaim bahwa Tuhannya yang di langit itu telah mengutusnya. Qala dzala bil tahakkum, tentu Fir'aun berkata itu sebagai pelecehan, tahakkum, pelecehan ya, penghinaan. Bali hadza qala, oleh karena itu setelah itu dia berkata, wa inni la adzunnuhu minal kadzibin. Ai wa inni la adzunnu Musa kadziban, dan sungguh aku menduga bahwa Musa itu bohong alias dusta fit di'aihi, dan pengakuannya dalam klaimnya anna fis sama'i rabban, selain itu ada Rabb, Tuhan yang maha pencipta. Qala ta'ala takbar huwa wa juntuhu fil ardi bi ghairi haqq wa dhannu annahum ilaina la yurja'un. Dan dia Fir'aun pada tatkala dalam sombong di bumi dan mereka mengira bahwa mereka tidak ada. Ya. Ai batakabaro. Yakni Fir'aun itu menyombongkan dirinya, wa ta'azzama Fir'aun wa qaum, dia dengan kaumnya lebih super dari itu, ta'azzam. Aliman bi Musa, mereka tidak butuh, gampangnya begitu, mereka orang super kok, nggak butuh pada iman kepada Musa. Yusar bil batil wa zulm, tentu tidak mau beriman pada Musa di negeri Mesir, tentu dengan kebatilan dan kezaliman. Wa dhannu annahum ilaina la yarji'un, ini dhannun itu maknanya sebenarnya mengira atau menyangka, tetapi dalam Al-Quran hampir semuanya itu maknanya malah yakin. Misalnya wa'asta'an bisalah wa innal kafir lal khoshi'in, ya. Dan suruh sholat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa? Allah yang mulakurim, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka bertemu dengan Tuhan mereka. Ya dunun juga. Nah, di sini itu.
Dhanna yang asalnya makna, tapi dalam Al-Quran penggunaannya selalu bermakna yakin, bukan sekedar menduga atau mengira. Ya. Jadi walaupun anhum rajiun ay waqtaqadu, mereka yakin, mereka beriktikad Allah bersyukur tidak akan ada hari kebangkitan, tidak ada hari kiamat dan hari kebangkitan, wala hisab wala jaza, dan juga tidak ada hisab dan juga tidak ada pembalasan. Fa'akhadnahu wa junudahu fa nabatnam fil yammi ay fa'akhadna ma'a junudihi, maka kami hukum, akhadna itu kami hukum, kami azab dia bersama bala tentaranya, fatarahnam fil bahri, kemudian kami lempar atau kami buang mereka di laut, wa aghrnahum, dan kami tenggelamkan mereka, falam yabqa minhum ahadun, maka tidak ada seorang pun yang tersisa dari mereka itu. Fanzur kaifa kana 'aidul zalimin. Fanzur ya Muhammad bi'ani qalbika, maka ya Muhammad cermatilah, lihat itu dengan mata hatimu, nadhibarin, dengan pencermatan untuk mengambil pelajaran, mengambil ibrah. Kaifa kana ma'an haula'il zalimin, itu bagaimana nasib akhir atau tempat kembalinya orang yang zalim, alladzina balaghu minal kufri tughyan aqsal ghayat, yang kekufuran dan kedurhakaan mereka itu telah mencapai puncak dari tujuan. Aqsa yang asalnya jauh, kalau ghayat itu adalah tujuan akhir. Dan akibat orang yang kekufuran sampai puncaknya semacam itu. Dan berikutnya waja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yaumil qiyamati la yunsarun. Ay wa ja'alnahum fid dunya qadatan wa zu'ama, dan kami jadikan mereka, ya, yaitu Fir'aun, orang zalim itu, ya, di dunia qadah, qadah para panglima, wa zu'ama para pemimpin terkikuk. Ya Allah menjadikan mereka sebagai panglimanya, komandannya, dan pemimpinnya, dan tughyan aqsal ghayat, dan juga di dalam tughyan tirani otoriter tadi sampai aqsal ghayat, sampai tujuan yang paling puncak atau paling akhir. Wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar. Kami sudah yuqtada bihim ahlul dhalal, yaqtadi bihim dengan ahlul dhalal, orang menjadi mereka sebagai ikutan, sebagai ektada yaktadi itu meneladani. Jadi pemimpin demikian orang yang diikuti oleh para orang yang tersesat.
Wa yaumal qiyamati la yunsurun. Dan di hari kiamat wa yaumal qiyamati laisa nasirun. Di hari kiamat tidak ada penolong bagi mereka yadfa'ul azab yang bisa menolak dari mereka azab Allah. Wa fi haitu la'natan hum minal maqbuhin. Dan kami sejurkan laknat kepada mereka yang ini, sedangkan mereka masalah orang yang menjauhkan dari rahmat. Ya. Ai ja'alna lahtahaquhum fi hadhihi hayatid dunya. Dan kami jadikan laknat. Laknat itu adalah ya atau rahmat, dijauhkan dari rahmat Allah ya. Dan laknat itu ya kalau rahmatnya misalnya ini dijauhkan dari hidayah Allah, kalau rahmat akhirat tentu dijauhkan dari surga, tidak pernah rahmat atau surga. Jangan fitqah wa zainat wa imal qiyam laisa menahi wa izran wadab ja'alna la'nah kemudian laknat itu menyertai mereka. Lahiqoyal haku itu mengejar itu biayal hawayal mengikuti Allahi wal malaikati. Di dunia ini akan diberikan laknat baik dari Allah, para malaikat orang beriman akan selalu menyertai mereka dalam kehidupan dunia. Makbuhin, dan nanti di akhir kiamat nanti mereka terkena golongan orang yang usir. Hum minal mub'adin. Dan di akhir nanti mereka dijauhkan dari rahmat Allah, al-matrudin, yang diusir, matrud diusir dari rahmat Allah azza wa jalla. Ya. Ya. Karena waktu saya sampai sini yang kita kaji ya. Intinya adalah ya dialog Nabi Musa dengan Allah Tuhannya ya, diawali dengan dialog di Gunung Tur itu. Dan diajukan dialog ya, Musa diberikan 2 mukjizat. Dengan 2 itu yang dia diperintah untuk menemui, mendakwai Fir'aun dan bala tentaranya yang dan untuk itu nanti dibantu oleh saudaranya Harun karena dia punya lidah yang tidak seperti dia punya lidah yang normal. Karena Nabi Musa ya apa kelat apa namanya itu karena pernah mengemut barak dia waktu kecil di istana Fir'aun itu ya. Orang yang berbuat dolim seperti ya zaman Fir'aun atau di zaman sekarang ini itu termasuk dirahmati Allah di dunia juga. Mereka ya di dunia mereka ya korupsi besar-besarnya. Ya itu namanya istidrat itu ya. Karena istidrat itu tetap zon tetap durhaka itu Allah diberikan kenikmatan, tapi kenikmatan duniawi saja. Dan dengan kenikmatan semakin menyiksa ya. Semakin ini akibatnya lebih parah. Karena kenikmatan itu kan ujian. Dan tidak lu menerima ujian seperti itu. Dan ujian Allah kan memang tidak hanya kesengsaraan. Wa balanahum bil hasanati wasayyiat. Kami uji mereka dengan kenikmatan yang banyak, ada juga yang dengan kekurangan. Yang kita sadar ujian itu kalau kita mendapatkan kesengsaraan.
Saya diuji lah. Dia udah dapat kenikmatan, merasa saya dari nikmat oleh Allah. Amal ini bab Robi Akroman itu kan dalam surat Al-Fajr ya. Sungguh manusia itu secara umum itu, ya, kalau diuji dengan kenikmatan nepuk dada, Allah telah muliakan aku. Sabalik kalau mabtalahu faqad rizqa, kalau dibikin sulit rezekinya, Allah telah menghinakan aku. Jadi tidak menyadari kenikmatan itu ujian dari Allah. Jadi orang zalim di dunia kok dapat nikmat banyak, misalnya diberikan rezeki murah, dunia adalah istidrat. Dalam hadis Rasul seperti itu. Indah idza ra'aita 'abdan yang dia selalu bermaksiat kok mendapatkan kenikmatan dunia, fa'alam annahu istidrat, itulah yang namanya istidrat itu. Dengan istidrat akan menambah azab karena kenikmatan harus dipertanggungjawabkan ya. Itu Pak Ali ya. Tidak mesti orang zalim langsung di dunianya langsung ya. Bisa jadi malah diberi istidrat semacam itu. Ya hari ini bisa jadi nanti seperti itu. Sekarang merasa berkuasa, dengan semaunya bisa melakukan rekayasa, termasuk rekayasa hukum demikian rupanya. Tapi saya membaca itu yang sekarang kan sudah hakim bandingnya kan sudah ditunjuk ya, udah 5 atau 7 orang itu. Ada perempuan pakai kerudung juga itu. Tapi di medsos sudah ada yang mengingatkan ya. Ingin mereka apa akan segera menyusul kepada siapa itu hakim yang memutus 4 tahun udah mati kan itu, 16 hari setelah langsung mati ya, jaksanya juga mati juga ya, dan lain sebagainya ya. Ini ada berita siapa yang mendoakan RS segera mati, ternyata dia sendiri mati katanya ya. Apa Pak? Salah satu komisaris iya gitu ya. Oh salah satu? Komisaris. Wah, nah itu baru nikmati ya. Ada yang mengatakan selamat jalan kata. Ya selamat jalan kemana? Ya mudah-mudahan menyadarkanlah yang di pengadilan tinggi dan banding itu ya, jadi pelajaran mereka dituntut untuk berbuat adil ya. Saya kira apa namanya istilahnya apa, sudah dibalas kontan bapak istilahnya ya oleh Allah ya. Para zalim, orang zalim dibalas kontan. Ini kan apa namanya, yang jaksa itu siapa? Jaksa yang cantik di Kejaksaan Agung, ambilnya kayak selebritis itu ya, kan divonis 10 tahun aja. Dari 10 tahun sekarang dapat tinggal 4 tahun, jadi potong 6 tahun, luar biasa kan. Kok bisa itu gimana? Pasti ada main juga, ada mainnya antara kejaksaan dengan pengadilan atau kehakiman. Jadi ya sudah seperti itu loh ya. Itu kan yang buat apa namanya, Napoleon Bonaparte ya kan? Napoleon berarti kan jenderal polisi bintang 2 itu.
Tapi di dalam apa namanya polisi internasional itu kan, dia membuat itu gara-gara Pina siapa namanya? Pina gitu ya. Jadi sebenarnya itu sangat tinggi sekali ya main itu ya. Tingkat tinggi. Jadi sebenarnya kalau 10 tahun ya sangat wajar. Tapi kalau hakim tinggi kok di korting. Luar biasa ya. Mudah-mudahan ada kasasi. Kasasi kan kalau tinggi masih di lagi kasasi kok. Apa? Ya. Ya, ya. Ya, memang. Ya. Ya, memang. Makanya yang namanya al-qudhatu salasah itu kalau maknanya saya bukan hakim itu 3. Kalau saya penegak hukum itu ada 3. Ya. Jadi qudhat itu hakim, tetapi para penegak hukum. Jadi unsur itu, unsur penyidik, unsur jaksa, unsur hakim, termasuk unsur panitera, unsur pengacara itu. Saya CV pernah menyampaikan itu pada seorang senior praktisi hukum, tapi saya tidak siapkan. Menurut menyatakan bahwa penegak hukum ada 3. Dari 3 ini yang 2 neraka, yang 1 aja yang surga. Bahkan menurut pendapat Bapak, jawabnya itu sangat betul. Dan itu pun zaman Rasulullah. Oh, zaman sekarang. Ya. Penegak hukum yang masuk neraka 30. Jadi di zaman 3 seluruhnya masih ada yang lain lagi tadi ya. Nah sekarang kan seperti itu, yang namanya penyidiknya berapa orang, jaksanya berapa orang, hakimnya berapa orang, pengacaranya berapa orang, paniteranya berapa orang ya. Sekarang seperti bukan dari 2-3 itu 2 yang masuk neraka, tapi dari 3 itu 30 orang itu. Tapi mungkin STV nggak akan memunculkan itu waktu. Yang penggunaan acara mantan anaknya yang dulu cukup minta maaf, yang oh cukup aman saya ya. Nah ya. 10 juta. Nah. Kalau habis 50 juta. Terus tetap di penjara. Ya. Yang di penjara itu kan beliau itu merasa sehat, ditanya masih siap-siap gitu. Itu yang sekarang menghabiskan 4 tahun kan lagi masalahnya. Jadi kalau umumnya ada 5 tahun itu plus 2. Jadi yang sekarang 4 tahun itu ditanya kamu sehat, saya sehat gitu. Oh. Ya, dia itu bohong itu, dia kata hoax itu ya. Ya, itu kan kasus yang dengan Umi itu kan ya, rumah sakit di Bogor itu. Ya, itulah, jadi sengaja dicari-carikan, digolek-golek nih pasal. Ya. Mendoakan
Mendoakan apa Pak? Apa Pak Ali mendoakan Pak? Mendoakan orang yang boleh mendapat kemuliaan besar. Oh, boleh. Ya. Ya. Tapi ada ayat yang bahwa Nabi Muhammad itu dari perlakuan orang-orang itu jangan membuat sepeda, jadi supaya bersabar. Itu pasti nanti Allah. Ya. Ya. Memang kita dibolehkan fa'in uqibtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum, kan begitu. Ya. Kalau kamu itu dicederai, zalimi dan lain sebagainya, ya itu boleh kamu membalas dengan yang setara dengan itu. Yang tidak boleh melebihi, itu nggak boleh. Namun demikian berikutnya, wala in sabartakum la sabarallahu wa khairum lis-sabirin. Tapi kalau sabar tentu lebih baik. Ya. Jadi sebenarnya Rasulullah itu ketika ditawari untuk diangkatkan gunung di Jatuh Taif, ya itu boleh, seperti itu, boleh. Ya. Boleh. Tapi memilih itu, maka Rasulullah menolak itu dengan mengatakan Allah innahu la ya'lamun. Jadi kita boleh mendoakan orang itu keburukan, tapi kalau kita mendoakan kebaikan itu kita malah dapat pahala. Namun saya kira kalau ini kasusnya HRS, menurut saya itu Allah sudah langsung memberikan apa ya, pelajaran buat mereka. Ya. Itu tadi yang konon yang nendang waktu di masa pertama kali itu katanya kok kakinya kena amputasi dan akhirnya mati juga polisi itu. Beritanya wallahu alam ya. Ya, jadi mudah-mudahan benar lah saya tadi Iya. Ya. Ya. Ya, saya kira ya kita perlu mendukung usaha itu ya. Memang kemungkaran ini sangat luar biasa ya. Dan yang namanya ketiga unsur demokrasi semua sudah dirusak. Ya. Jadi baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Kalau legislatif sama ini masih benar itu insya Allah masih selamat lah ya. Tapi kalau dua-duanya tiganya yudikatifnya rusak, bidang sudah juga dikuasai, ini luar biasa memang dalam kehidupan demokrasi ya. Jadi mestinya meskipun eksekutif rusak, legislatif sudah dibeli mereka, tapi penegak hukumnya harus tetap ini. Seharusnya seperti itu. Ini ketiga-tiganya sudah dibeli semua. Ya sayangnya itu ya. Topnya yang milih itu ya. Umpama tadi dipilih
legislasi juga seperti KPK misalnya. Yang milih kan akhirnya legislatif kan itu. Dan sekarang tampak betul ketika KPK ini bosnya adalah Sinten Malih dan Pak Polisi. Akhirnya sama. Ternyata dari tingkat bawah sampai tingkat atas sebenarnya sama itu. Nggak ada. Ya. Itulah polisi kita ini sudah seperti itu. Ya. Iya. Saya pernah berurusan dengan Pak Polisi, saya panggil 2 kali saya. Dulu dengan Polsek sana, karena saya beli Ubinnya beli sama toko Polisi itu dulu. Tapi karena saya sebenarnya itu. Ternyata Ubin itu curian dari tukang itu, sisa itu sebenarnya dijual ke dia. Saya beli dia. Tahu-tahu jam 2 siang saya didatangi polisi rumah saya. Dijual penadah itu. Oh, saya mundar mandir Polsek dulu di sana di Margorejo Pojok itu. Apa? Ya, saya bangun saya buat di lantai saya itu. Dia di daerah Bayung Sari loh, rumahnya kemudian dijual ke situ, saya beli dari situ. Saya beli dari situ sudah selesai saya sebenarnya. Tapi nggak itu saudara misan saya sendiri ya. Mundar-mandir sana. Tapi inti saya saat itu baru sadar tentang nyanyian TK itu. Ternyata filosofinya tinggi itu. 2 ekor kelinci berebut sepotong roti, minta tolong kepada keras. Nah. Terus apa lanjutannya? Timbang-timbang berat yang mana itu ya? Berat yang kanan digigit. Gigitnya lebih sehingga berapi ini berat yang kiri. Berat kiri digigit. Di sini lebih lagi. Ya. Kelinci tinggal nangis itu permainan judikatif itu seperti itu. Kok ini memberi uang? Oh, ya, lebih banyak. Nah, di sini dikit lebih lagi. Di sini beri uang lagi. Nah, ini ambil lagi sampai semuanya habis. Judikatif itu tadi itu menegak hukum tadi permainannya seperti itu sekarang ini ya. Kalau kehilangan kambing atau itu malah jadi ya. Dan ada janji Allah sudah ya, binasanya suatu bangsa itu adalah tsunami ya. Rasulullah SAW kan itu. Kalau tajam ke bawah, untuk ke atas itu kan Rasulullah hadisnya seperti itu. Ya. Kalau orang bawah itu tegakkan hukum, tapi kalau orang atas ya itu hukum. Innaka innama ahlaka qablahum. Wah, Allah hanya telah membinasakan umat sebelum kan seperti itu. Ya. Ya, mudah-mudahan segera selesai. Itu yang dimaksud sabda Rasul itu kan hakim, bukan penegak hukum, tapi hakim yang menentukan, hakim yang menentukan. Yang ketiga termasuk neraka. Yang surga ini kalau di syariat Allah menegakkan sesuai dengan syariat Allah termasuk surga. Yang lainnya itu kalau syariat Allah tapi tidak ada syariat Allah. Yang ketiga tidak tahu tapi memutuskan tidak selesai. Ya. Dengan satu kelompok untuk bergabung baik dari penyidik Ya, memang maknanya secara umum seperti itu. Tapi kalau saya memperluas
makna ya. Memperluas makna hanya ya. Kan semuanya berfungsi sebagai hakim. Kita pun itu ya. Kita kan mobil buat yang adil kita tuh dalam dari Allah menyebutkan apa perkara semua itu menentukan ya. Hakim akhir saja ya. Tapi kalau direka orang lain hakim pasti juga akan menentukan ya. Jadi buktinya direkayasa oleh pihak lain mungkin rekayasa mungkin ya. Mungkin jaksa juga rekayasa kan. Tapi kalau hakimnya masih benar tapi berpercaya Allah, saya rasa menentukan dia dengan saya rasa meskipun dituntut jaksa 10 tahun bisa bebas. Ya tinggal. Saya informasi Ya. Oh ya, ya, yang ya saya selalu mendengarkan nanti. Ya. Ya, kemudian kalau jaksa agungnya misalnya. Mahkamah Agungnya seperti itu ya insya Allah. ini makanya kemarin ada boleh dulu. Ya masuk kategori itu berapa orang itu. Ini saya itu dah saya ada bersama saya. Di 9 Mei, 21 Mei. Ya insya Allah masih ada orang yang tertentu dan mungkin pada saatnya kemudian bisa tampil di permukaan ya. Seperti Prof. Suteki misalnya yang dari Sultan Agung Pak ya. Ya. Dari mana timurnya Solo itu asalnya? Seragen. Ya, aslinya Seragen kalau masalah ya. Saya kira luar biasa seperti itu ya. Baik Bapak hari ini juga sekali lagi menanti Allah kehadiran ya di jihad fisabilillah bitalabil tadi dan insyaallah berbaik kita dunia sampai akhirat kita pada sang mendukung kita ya. Karena tadi saya cerita di malam ponakan lagi kita satu ponak istri yang jadi yang lalu berarti ini adiknya yang di Jakarta malah saya memang rasani kalau dia komorbid istilah sekarang ya di darah mungkin ada 5 tahun atau lebih gitu ya. Tapi lebih muda tadi malam sudah karena COVID yang di Bandung ada juga tapi alhamdulillah sembuh ya. Jadi satu keluarga itu sudah berapa anaknya 4, ibunya, bapaknya sudah duluan dulu ya. Jadi sudah 5 dalam masa COVID ini. Dan saya bisa minta doakan ya, kita tentu berdoa, kita berduka, tapi mudahan mereka berbahagia karena dengan COVID insyaallah syuhada semua saat kita akan itu ya. Ya, Allahumma fa'al ma'alamtana wa'alam yanfa'una nas'aluka ridhaka wal jannah wa nus'ata wal nar. Allahumma sallimna wal muslimin wa'afina warhamna wa qina insya masa'ibati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'al 'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'imah fid din wad dunya wal akhirah dan bina zaman nar wal afwa indal hisab wa tafa'ala wal wahsya wal munkar rasulullah baldina hadza wa sallallahu muslimin amin kana sadir
ألا ادفع عنا الباء وجميع المرض والطاعون والفتن لا يخشى إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.